Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng para ibu muslimat Masjid Nurul Hikmah, wabil khusus ketua muslimat sa pengurusipun ingkang tansah kula mulyakaken, ugi panjenenganipun para sesepuh wonten ing wilayah jamaah Masjid Nurul Hikmah sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Sesarengan kita muji syukur dhateng ngesanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing kesempatan menika kita sareng-sareng saged nindakaken rutinitas. Saderengipun nyuwun pangapunten kala Jumat Legi ingkang kepengker kula mboten saged nderekaken panjenengan nggih Bu. Nggih keranten wekdal menika kawula saweg ngayahi pagelaran wonten ing dusun Gocea. Pirsa Gocea Bu, dusun Gocea, desa Binangun, kecamatan Bantarsari. Ning dusune wonten Grugu mrika ngidul, nggih, saking Grugu ngidul niku dusun Gocea. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika saged sareng-sareng nderekaken panjenengan nindakaken rutinitas nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Rahmat salam mugi konjo wonten kasadalam junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tansah kita sedaya ajeng-ajeng barokah wonten ing dunya lan syafaat benjang wonten ing akhirah. Mugi-mugi kita sedaya kaangken kareken umatipun Kanjeng Nabi ingkang badhe nampi syafaatipun benjang, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ibu muslimah sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, wonten ing kesempatan menika sawetawis kawula badhe ngaturaken, monggo Mbah ngaturaken pepeling sugeng Mbah. Nggih. Ingkang kaitanipun kalian persiapan lo panjenengan sedaya benjang menawi sampun kapundhut ngersanipun Gusti Allah. Nek wis mati Bu, nggih. Sing sementara kula panjenengan iki pada kelalen maring pati nggih. Nggih napa? Tidak merasa bahwa kita beberapa saat yang akan datang kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nggih. Baru saja tadi di perjalanan saya mendapatkan kabar putranya Gus Mujibus Sofri Sitinggil Pondok Pesantren Nurul Fatah meninggal. Karena itu saya mohon kepada ibu-ibu semuanya di kesempatan ini saya agak sedikit dipercepat nggih Bu nggih. Lah nggih sekaligus kula nyuwun hadiah Fatihah kangge panjenenganipun Gus Wafa, mugi-mugi anggenipun kapundhut ngersanipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk predikat husnul khotimah sehingga panjenenganipun nampi kawelasan kanugrahan ngersanipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Atur nuhun pisan ka ibu-ibu sadayana. Saterasipun sawetawis kawula nglajengaken iki wae ingkang badhe kula aturaken tentang kehidupan kelak saat kita sudah berada di alam barzah. Nalika kula sampean kabeh wis nang kuburan niki sing diarep-arep telung perkara. Berapa Bu? Sing diarep-arep pirang perkara? Telung perkara sing kula sampean kabeh arep-arep.
mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, ikhlas atau tidak ikhlas. Kita akan mengalami semuanya tanpa terkecuali. Saat berada di alam barzah, di alam kubur, yang kita harapkan 3 perkara. Kenapa Bapak Ibu kok kita mengharapkan 3 perkara? Mergane napa kalau sampean kabeh niki mboten duwe modal, mboten duwe sangu, mboten duwe amal soleh. Tapi andai kata kita banyak amal solehnya, maka insya Allah kula jenengan niki ora pati-pati ngarep-arep 3 perkara niki. Lho, sing diharap-harap niku napa mawon? Yang pertama, Ibu, Bapak, yang diharapkan saat berada di alam barzah adalah yaumul ba'at. Napa Bu? Yaumul ba'at, hari kebangkitan, hari kiamat. Kiamat kan ada beberapa ya Bu ya. Mungkin apa? Lah ya, ada yaumul ba'at, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul mahsyar dan sebagainya. Ini kiamat yang mereka harapkan datangnya hari kiamat. Loh, sebab apa? Sebab mereka sudah terbebani dengan siksaan yang ada di alam barzah. Masya Allah Bu, kita tidak akan bisa merasakan saat ini, bahkan tidak membayangkan kayak apa siksaan yang akan kita terima saat kita berada di alam barzah. Kok bisa? Iya, sebab kula jenengan niki mboten duwe modal amal soleh. Tapi andai kata kita bermodalkan amal soleh, maka kelak kita berada di alam barzah laksana pengantin baru. Aduh senangnya pengantin, Masya Allah, saat kita berada di alam barzah. Tapi dengan catatan kita beramal soleh. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laksana tidurnya pengantin baru. Begitu mereka sudah saling herai, saling bersenda gurau, usai itu tidur dengan begitu lelapnya hingga sampai kerainan bahasa Indonesia ini siapa ya Bu ya? Kesiangan. Saro orang Sundana keberangannya. Masya Allah, lagi kesiangan. Mereka tidak mengharapkan apapun karena mereka sudah bermodalkan amal soleh. Tapi bagi mereka yang tidak punya amal soleh, yang diharapkan akhir dari kehidupan di alam barzah, akhir dari kehidupan di alam kubur, yang diharapkan hari kiamat, beranggapan bahwa setelah hari kiamat siksaan mereka berakhir. Tapi ternyata Bapak Ibu, mereka tidak pernah tahu bahwa kehidupan mereka akan selama-lamanya dari alam barzah. Begitu sudah datang hari kebangkitan, yaumul ba'ats, maka kelak mereka akan berkelanjutan, bahkan berkepanjangan yang tidak pernah ada batas waktunya. Masya Allah Bapak Ibu, andai kata kita bisa merasakan kehidupan kelak, maka kita semenjak berada di alam dunia ini selalu berhati-hati. Kita selalu berbenah diri untuk mengumpulkan amal soleh yang kelak akan kita bawa saat kita sudah berada di alam barzah hingga kehidupan akhir kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal alamin. Inilah Bapak Ibu salah satu dari kumpulan amal kita. Barangkalilah dengan kita berkumpul di Masjid Nurul Hikmah ini akan menjadikan satu amal buat kita, amal kebaikan, amal soleh yang kelak akan bisa kita terima saat kita sudah berada di alam barzah. Kita menghadap Rabb, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bahagia, karena kebahagiaan hanya milik Allah dan kita hanya mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sebab kehidupan manusia kelak akan dibagi beberapa, di antaranya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada berapa? 4 ibu-ibu. Berarti kagak memperhatiin ibu mah. Ada 4.
Yang pertama coba diingat-ingat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Yang ketiga, sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Berapa? 3. Yang keempat, sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, bahagia dunia, bahagia kelak di akhirat. Bahagia dunia, celaka di akhirat. Celaka di dunia, bahagia kelak di akhirat. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalipun ibu bapak, sementara kita ini tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mereka ya Bu ya. Hidup dengan gemerlapan harta, sementara kita hanya biasa-biasa saja. Tapi kita pun juga merasa adem ayem ya Bu ya. Orang gerangsang pikirannya nggih. Nggih napa mboten? Tapi kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kehidupan di dunia biasa-biasa saja. Enggak seperti orang-orang lain, mereka punya apapun. Ya Bu ya. Kita uang hanya pas-pasan, makan pun juga pas-pasan, hanya satu hari ini bisa kita makan, besok kita cari lagi pun kita bisa makan lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Dengan ini ibu kalau sampan kabeh ora pati terbebani dengan harta kekayaan kita. Duh, kenapa? Iya, sebab seandainya kita banyak berkelimpangan harta, maka hisab kelak di akhirat teramat sangat sulit. Susah Bu. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang paling kaya ya Bu ya. Dengar kabar itu kan, masya Allah. Saya pernah mendengar cerita seorang kiai menceritakan bahwa hisabnya nanti 500 tahun satu orang Bu. Berapa tahun? 500 tahun. Padahal yang antri banyak di belakang. Yang antri bansos. Bukan itu, antri hisab di belakang banyak sekali. 500 tahun hisabnya, masya Allah. Karena apa Ibu? Karena banyaknya harta benda. Iya, sampai-sampai pernah seolah menantang pada Allah, akan memberikan makan ikan di lautan 1 hari saja. Iya, ya Allah, saya akan memberikan makan ikan milikmu di lautan ini 1 hari. Janganlah kau beri rizki mereka, cukup rizki dariku saja, kata Nabi Sulaiman. Ternyata persiapan makanan untuk ikan yang begitu banyaknya luar biasa. Hanya 1 ikan saja, ikan terbesar di lautan, memakan persediaan makan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Habis Bu. Akhirnya yang lain tidak kebagian. Coba, di mana kekayaan manusia? Sebesar apa sih kekayaan manusia dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Hingga akhirnya ikan-ikan kecil kagak makan Bu. Dalam 1 hari itu gak makan, karena Allah tidak menjamin mereka makanan. Akan dijamin oleh Nabi Sulaiman. Ternyata tidak makan. Apa yang terjadi? Ngelihi wake pada. Ngerti ngelih Bu? Kencoten. Sar Sunda naon sing Bu? Laparan gitu. Aya Sundana khusus tuh. Bahasa khusus. Lapar itu teh naon? Lapar anggar we kitunya. Masya Allah. Bon, sakwetawis. Yang pertama yang kita nantikan saat berada di alam barzah adalah yaumul qiyamat, yaumul ba'at, hari kebangkitan. Berharap setelah hari kebangkitan siksa sudah tidak ada lagi. Ternyata siksaan masih berkepanjangan. Begitu bangun dari alam barzah, berada di alam mahsyar, luar biasa, menunggu dan menunggu
yaumul hisab, yaumul mizan dan seterusnya hingga vonis ya Bu ya, surga atau neraka. Dah yang pertama. Kemudian yang kedua yang diharapkan oleh para arwah yang ada di dalam alam kubur kita adalah doa dari para ahli-ahlinya. Apa Bu? Doa dari para ahli-ahlinya. Istri mengharapkan doa dari suami, orang tua mengharapkan doa dari anak dan seterusnya. Yang diharapkan doa dari ahli-ahli yang masih hidup di alam dunia. Sementara mereka tidak mau mendoakan kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Kerugian yang teramat sangat besar. Karena apa? Karena kita tidak mau memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita terlantar dalam pendidikan agama. Dan yang rugi bukan saja mereka, orang tua pun juga merasakan kerugian yang teramat sangat besar. Karena kita tidak mempunyai anak yang soleh dan solehah. Bisa diterima Ibu? Padahal Ibu, kalau kita tahu, kita sering mendengar juga sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min thalasin." Yang pertama, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulat. Andai kata anak Adam meninggal dunia, kita manusia meninggal, mati, maka semua amalnya putus kecuali 3 perkara yang akan nyambung sampai ke akhirat kelak. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah ini akan selalu berkepanjangan, berkelanjutan. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kita selalu mengaji. Paham ya Bu ya? Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kelak ilmu itu akan menolong kita saat kita sudah berada di alam barzah. Kita mulai ditolong oleh ilmu yang kita miliki karena kita rajin ngaji Ibu. Masya Allah, sekalipun Ibu Bapak mungkin nggak begitu paham dengan isi pengajian, tapi insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu. Saat Ibu duduk di majelis taklim, kelak akan dibawa sampai ke liang lahat, sampai ke alam kubur, sekaligus menjadi teman kita, menjadi kerabat kita, sebagai penolong kita kelak berada di alam barzah. Bisa diterima Ibu? Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh dan solihah yang mau mendoakan orang tua. Inilah Bapak Ibu yang kita harapkan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itulah tanamkan pendidikan agama kepada mereka. Kenapa agama? Sebab agama sumber dari akhlakul karimah. Jangan harapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tanpa pendidikan agama. Bisa diterima tuh Bu? Katampi muali teh. Nah, yang kedua tadi, doa para ahli-ahli kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, teman dekat kita, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita berdoa. Karena itu kita senantiasa setiap saat kita berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Para ahli kubur. Bukan saja ahli-ahli kita, tapi saudara-saudara kita pun juga akan kebagian dari doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Semuanya kan berarti Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma duh Gusti Allah ighfir mugi ngapura panjenengan lil mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan orang mukmin perempuan. Masya Allah Ibu, kita berdoa untuk mereka setiap saat. Bahkan Ibu mengadakan tahlil semacam ini, intinya pun juga mendoakan para ahli-ahli kita yang telah meninggalkan kita. Sebab kita pun juga akan sama sebagaimana mereka. Nasib mereka sekarang kayak apa kita tidak tahu, dan nanti pun kita nasibnya akan kayak apa tidak tahu. Gitu. Nah ya, tapi paling tidak Bapak Ibu, andai kata kita berbekal dengan amal soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan saat kita berada di alam barzah, di alam kubur. Bukan lagi sebagai jurang-jurang neraka, tapi raudhatan min riyadil
jannah, taman dari taman-taman surga. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga yang diharapkan oleh para ahli-ahli kubur kita, dan kita pun juga demikian sama. Seandainya kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur, kita akan mengharapkan yang ketiga, mengharapkan kabar ahli-ahli kita. Anak saya bagaimana di dunia, mau ngaji apa enggak, mau sholat apa enggak, mau amal soleh apa enggak, mau berbuat baik kepada sesama apa enggak, mau birrul walidain apa enggak. Bu, yang diharapkan kita nanti saat kita berada di alam barzah, yang ketiga tadi, kabar anak-anaknya kula sampean kabeh. Sing wadon ya takon ki kabari bojoku kepriwe, wis bojo maning apa urung. Bu, ada cerita. Ibu kan sudah pernah mendengar ya Bu ya. Ada cerita Bu. Ya, ana wong lanang ditinggal mati nang sing wedon. Beberapa hari kemudian ya, sing lanang ngimpi ketemu Bekayu Parni. Bukan, maksudnya ngimpi ketemu bojone sing wis mati, wong Bekayu Parni masih urip. Ngimpi ketemu bojone, uripe kepenak. Ya, uripe kepenak di taman-taman yang indah nampaknya. Iya, sampai 3 kali berturut-turut selalu berkata, "Mas, aku ra betah Mas." Loh, tempat kamu kan indah, tempat kamu kan bagus, kenapa kamu gak betah? Iya Mas, yang pertama. Kedua kalinya, hari yang ketiga, yang kedua sama, hari yang ketiga sama, moni ora betah. Akhirnya sang suami ini yang dalam mimpinya memberanikan diri untuk bertanya, sebetulnya kenapa sih? Saya lihat kamu hidupnya enak, kamu berada di taman-taman surga, tapi kenapa kamu bilang tidak betah? Mas, saya akan merasa betah hidup saya di alam barzah andai kata emas beristri lagi Mas. Paham gak Bu? Bu, rela? Orang yang udah mati rela, gak rela juga. Masya Allah, ibu akan merasakan kebahagiaan saat suaminya beristri. Ketone ora pati cocok ori kok cerita kiye ya. Lah wong wis mati ki. Di samping itu Ibu, ini beneran, cerita beneran. Kebahagiaan seorang istri yang sudah meninggal dengan amal solehnya, iya, mempersilakan suaminya beristri lagi. Paham nggih? Wes lewat. Ini yang ketiga tadi yang diharapkan para ahli kubur, apa tadi Bu? Kabar para ahlinya, kabare pimen, pada ngaji apa ora, pada sholat apa ora, pada ngibadah apa ora, pada melu rutinan apa ora. Mungkin apa? Iya, pada berbuat baik kalau sesama apa enggak, seneng sedekah apa ora, dan seterusnya. Masya Allah, ditakokaken ini kubu. Menanyakan kabar ahli-ahlinya yang ada di dunia. Inilah Ibu, sementara untuk peringatan kita, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Allahumma amin ya robbal alamin. Kiranya itu saja Bapak Ibu ya. Karena tadi saya sampaikan hari ini akan langsung kami takziah di tempatnya Gus Mujib. Karena itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak jamaah Masjid Nurul Hikmah. Mudah-mudahan ibu bapak selalu mendapatkan inayah, kekuatan sekaligus hidayah yang akhirnya kita bisa melaksanakan aktivitas ini dengan istiqomah. Allahumma amin ya robbal alamin. Sama-sama kita doa kifaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.